Nah, terkait hal itu ada informasi pemirsa di ibu kota. Jadi dalam keadaan sulit mendapatkan tabung untuk menyuplai oksigen murni yang dirasakan oleh warga, sebuah gerakan masyarakat peduli COVID-19 kini menyediakan peminjaman tabung oksigen secara gratis untuk memberikan bantuan bagi pada warga, khususnya di wilayah Jabodetabek. Kita simak liputannya. Sejumlah tabung ini tengah disiapkan oleh komunitas warga yang menggelar aksi sosial meminjamkan tabung oksigen secara gratis bagi warga Jabodetabek yang membutuhkan. Ya, tingginya angka COVID-19 di Jakarta membuat pasien yang mengalami gejala ringan sampai berat hingga membutuhkan asupan oksigen murni kesulitan mendapatkan tabung. Cara peminjaman tabung cukup mudah. Warga tinggal mengisi formulir secara daring melalui website Pinjam Moksi. Ada 40 tabung yang disiapkan sehingga yang mendapatkan pinjaman tabung oksigen akan dipilih sesuai prioritas kebutuhan. Inisiasi gerakan peminjaman tabung oksigen gratis ini pun dirasakan warga sangat membantu. Apalagi mengingat sulitnya mendapatkan tabung oksigen di berbagai tempat. Dapat dari mana informasinya? Dari sebaran WhatsApp aja sih, Mbak. Lalu Mas, ini membantu nggak sih Mas sebenarnya dengan adanya gerakan inisiatif? Terbantu banget, kemarin saya lihat di depan pramuka itu yang antri oksigen banyak banget, jadinya sangat terbantu banget nih. Jangka waktu satu kali peminjaman tabung oksigen selama 5 hari sampai 7 hari. Tapi jika masih dibutuhkan oleh pasien, maka tim akan melihat kondisi pasien untuk memperpanjang waktu peminjaman. Respon dari situasi hari ini gitu, bahwa kebutuhan tabung dan oksigen juga sangat terbatas. Jadi kita membantu buat masyarakat yang tidak punya akses yang cepat buat mendapatkan tabung dan oksigen. Bagi warga di wilayah Jabodetabek yang sudah mendaftar secara daring, pengambilan tabung gas akan dilakukan di Jalan Utan Kayu di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Meski kini baru tersedia 40 tabung yang bisa dipinjamkan, namun dari donasi dan sumbangan masyarakat, rencananya jumlah tabung untuk dipinjamkan bisa mencapai 90 buah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, sangat inspiratif. Kalau berita sebelumnya bagi-bagi makanan, ini dia meminjamkan tabung oksigen untuk menyelamatkan nyawa manusia secara gratis. Ngomong-ngomong soal upaya penyelamatan, Ustaz, ini upaya penyelamatan nyawa sedang dilakukan oleh siapapun, terutama para nakes tenaga kesehatan. Apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada mereka yang saat ini tengah berjuang, bahkan sampai harus bertaruh nyawanya sendiri untuk menolong orang lain? Ya, Mas Jimmy, subhanallah, walhamdulillah. Kita terus mendoakan para nakes kita. Kita terus berusaha untuk membantu para nakes kita. Membantu mereka dengan kita juga ikut menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kita ikut menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai mereka yang sungguh-sungguh melakukan apa yang mereka layak lakukan untuk kebaikan bersama, kitanya abai terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, tentu kita layak selalu memberikan yang terbaik untuk mereka, para nakes kita. Yaitu mereka sesungguhnya membutuhkan pula bahwa keluarganya kita perhatikan. Mungkin anak saudaranya juga layak untuk kita perhatikan. Mereka memperhatikan orang lain, kita pula layak memperhatikan keluarga mereka. Mereka mendedikasikan dirinya, waktunya, bahkan mereka penat dan lelah untuk menjaga agar tidak banyak lagi yang terkena COVID-19, agar yang terkena pula segera sembuh, pulih, sehat, dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Mereka punya keluarga. Untuk itu kita juga tetap memberikan perhatian kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, karena mereka sama dengan kita. Dan tentu kita sangat yakin bahwa mereka ini kesungguhannya akan dibalas berlipat ganda di sisi Allah, karena keadaannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, walakinnaha ala qadri nasobika. Yakinlah para nakes, yakinlah mereka yang berjuang di garda terdepan, semua kontribusi, semua jasa, semua kepenatan, semua kesulitan yang dihadapi akan Allah ganti di dunia dengan kebaikan-kebaikan insya Allah, dan Allah ganti di yaumil qiyamah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau saya ngeliat berita tadi sedih sekali rasanya ya, oksigen yang ada bebas di sekitar kita bisa kita manfaatkan, tapi kalau dalam keadaan sakit bahkan kita sampai harus membeli tambahan begitu Ustaz ya. Ini semoga dapat terus mengingatkan kita agar pentingnya nikmat sehat. Lalu Ustaz, bagaimana cara terbaik agar kita dapat mensyukuri nikmat sehat ini, khususnya di kala pandemi seperti sekarang?
Ya betul Mas Jemi, kita jadi amat sangat merasakan betapa nikmat sehat adalah nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Sampai Nabi mengatakan, nikmatani maghmudun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kadang diabaikan, yang kadang tidak diperhatikan oleh manusia, yaitu waktu lapang, waktu luang, dan waktu sehat. Saat lapang, kita kadang lupa banyak tugas. Ketika sibuk barulah kita ingin menyelesaikan tugas. Saat kita sehat kadang-kadang kita tidak begitu perhatian. Barulah ketika sakit kita merasakan nikmatnya yang bernama karunia sehat. Untuk itu Nabi SAW mengingatkan kita bagaimana kita memanfaatkan waktu sehat. Yang pertama, waktu sehat itu adalah waktu yang prima untuk beribadah, beramal soleh. Waktu sakit memang kadang kita sulit, bahkan mungkin tidak sempurna. Untuk itu saat sehat, manfaatkan beribadah, beramal soleh. Yang kedua tentu, waktu sehat ini adalah waktu yang sangat prima untuk kita bersama keluarga, memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena ketika saya sakit, tentu kebalikannya, keluarga yang memperhatikan kita. Perhatikan keluarga kita, sahabat kita ketika kita sehat. Itulah cara Nabi untuk kita memanfaatkan waktu sehat kita. Demikian juga Nabi SAW memandang kesehatan ini adalah cara terbaik untuk mengukur rasa syukur kita kehadirat Allah. Dari nikmat sehat ada nikmat karunia yang bernama harta, dari rizki, bahkan sahabat, bahkan juga kehidupan yang lebih tenang. Sehat itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan untuk mereka yang mampu menjaga dan memanfaatkan kesehatannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Insya Allah. Ustaz, ngomong-ngomong, besok kan tanggal 3 Juli pemerintah akan menetapkan aturan baru terkait prokes dalam istilah yang baru PPKM darurat. Nah, yang namanya aturan tentu kan ini bukan hal mudah Ustaz ya untuk kita jalani. Ada juga pro kontra yang mengikutinya. Bolehkah Ustaz disegarkan kembali ingatan kita terkait wajibnya patuhi ulil amri bagi kita umat muslim? Ya, betul Mas Yemi. Ini kita ingatkan bersama-sama surat An-Nisa 59 bahwa kepatuhan kepada ulil amri, mereka yang ingin memberikan kebaikan kepada kita adalah juga melakukan perintah atau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Mematuhi ulil amri sama dengan mematuhi Allah, mematuhi Rasulullah SAW, sehingga nilainya adalah sama. Ketika kita mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan peraturan pemerintah, mengabaikan ulul amri, sama dengan kita sudah mengabaikan Allah, mengabaikan Rasulullah. Itulah tingkatan tertinggi kata para ulama di dalam kita memahami kepatuhan kepada ulil amri. Kepatuhan kepada ulil amri juga adalah bagian dari kita ingin bersama-sama ta'awun dalam kebaikan. Bukankah yang diinginkan oleh kita semua adalah kebaikan? Segera berakhir pandemi ini. Untuk itu mematuhi yang sudah merupakan kebaikan bersama adalah kepatuhan yang layak untuk kita jalankan. Kepatuhannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepatuhan kita untuk kepentingan orang banyak. Demikian juga saat kita mematuhi ulul amri, selain kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicatat pula sebagai hamba-hamba Allah yang meyakini adanya Allah, adanya Rasulullah. Amin. Sehingga insya Allah kita bersama-sama bergandeng bahu. Ayo kita patuhi kembali ya anjuran dan peraturan dari pemerintah ini. Yakinlah di situ ada kebaikan, yakinlah di situ ada kemaslahatan. Ayo kita ajak bersama-sama keluarga sahabat kita untuk bersama-sama mematuhi peraturan atau anjuran dari pemerintah sebagai bentuk dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.